Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahduruna wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, para habaib, para asatidzah, para guru-guru mulia yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa sedikit pun mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami. Namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, teriring doa. Mudah-mudahan semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Musyawarah Al-Mu'awas Syafi'i beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu, para jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan kawan-kawan biker Maghriban Asmaul Husna yang alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapatkan jadwal roadshow di Kelurahan 13 Hilir di Mushola Al-Munawwarah. Bapak Ibu para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, seperti biasa kami dari Bikar Maghriban Asmaul Husna setiap Rabu malam Kamis berkeliling di masjid-masjid dan mushola-mushola yang ada di Kota Palembang dalam rangka pengajian rutin yang kami laksanakan setiap Rabu malam Kamis, berkeliling dari satu masjid ke masjid dan satu musola ke musola yang ada di Kota Palembang dalam rangka mengajak anak-anak muda ini hobinya bermotor. Jadi kita tampung kan, mereka ini senangnya roadshow, ya sudah kita ajak roadshow ini yang benar, daripada mereka roadshow ke diskotik, ya lah, daripada mereka roadshow ke kafe, kita ajak roadshow ke masjid baik. Kita buatlah jadwal dari satu masjid ke masjid, dari satu musola ke musola yang kita laksanakan setiap hari Rabu malam Kamis. Kegiatannya seperti malam hari ini, pembukaan diawali ngaji oleh Ustaz Dia Aziz Al-Hafiz, lalu kemudian saya mengisi takliman dari maghrib sampai dengan isya, sholat isya berjamaah. Setelah itu kami langsung jalan kembali. Kalau saya ada jadwal, biasanya saya langsung isi jadwal. Kalau tidak ada, kami langsung balik ke markas Asmaul Husna di rumah saya atau di Parameswara di Bukit Besar. Malam hari ini kebenaran pas dengan penutupan Maulid Arba'in di Gedung Mbak Alawi, maka insyaallah habis tausiah ini kami semua akan merapat juga sama-sama ke Gedung Mbak Alawi mengikuti penutupan Maulid Arba'in pada malam hari ini. Bapak, ibu-ibu yang salat dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian sebuah amalan yang disampaikan oleh Rasulullah. Sebelum dari sini kami kemarin ke Masjid Al-Sudais di arah Sukabangun. Di situ kami menyampaikan tentang amalan dari Rasulullah SAW, tentang amalan yang dilakukan ba'da sholat maghrib dan ba'da sholat subuh. Maka daripada itu malam hari ini saya akan melanjutkan kajian tersebut. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala fi duburi salatul fajri wa huwa sami rijlaihi qabla yatakallama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asra murad kutibat lahu asyru hasanat wa muyat ansuru asyru syai'at wa rufiyat lahu asyru darajat wa kana yawma wa'ana hirta min kulli makruhin wa khurisa minas syaitan wa la yambari an yudrika fi dzalikal yawm ila syirkal billah. Kawan-kawan, Bapak Ibu, para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kalau anak-anak pesantren lazim sudah dengan amalan ini, karena mereka memang hidupnya dengan amalan. Apalagi kalau waktu di Jawa, kalau kami pesantren dulu disebut dengan kiai sarungan, kiai ini maki sarung kalau, maki sebet kalau, ya, maka disebut dengan santri sarungan. Maka di Jawa itu kami sudah biasa dengan yang namanya amalan. Karena biasanya para guru-guru kita sering membagi atau memberikan amalan. Dan memang ternyata amalan ini adalah hal yang paling manjur untuk membentengi diri.
Hampir rata-rata guru-guru kita itu punya amalan kan. Saya punya sahabat namanya Habib Qasim Abdullah Al-Qab. Itu setiap malam beliau mengamalkan Ratib Al-Hadad, Ratibul Atos. Ya. Setiap malam beliau baca, tidak pernah tinggal. Ada Habibana Mahdi dengan Maulid Dia Ulamin. Ada Ustadz Syiasi Pulan dengan selawat dan lain sebagainya. Dan ternyata memang kita ini butuh penjaga diri. Butuh amalan yang akan membentengi kita. Nah, amalan ini banyak datangnya dari para guru-guru kita, dari para sahabat-sahabat kita, dari para habaib-habaib kita. Ya. Itu baik dampaknya sudah luar biasa. Apalagi kalau kemudian amalan itu langsung datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amalan yang saya sampaikan pada malam hari ini bukan ustadz yang nunjuk, bukan habib yang nunjuk, bukan kiai yang nunjuk, tapi yang nunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Qala man qala fi duburi salatul fajr. Siapa yang mengucapkan kalimat ini pada saat salat subuh, di dalam riwayat yang lain wa salatul maghrib dan salat maghrib, wa huwa sani rijlaihi, yaitu dengan kondisi dua buah kakinya tidak berubah. Jadi selesai kita salat maghrib tadi, seperti Ustaz Dia tadi, posisi kaki kita masih tetap tahiyat akhir seperti ini. Kita selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kata Rasul, man qala fi duburi salatul fajr, siapa yang mengucapkan dua kalimat ini pada salat fajar dan salat maghrib, wa huwa sani rijlaihi, yaitu dengan kondisi kedua kakinya belum berubah, yaitu masih tetap dalam kondisi tahiyat akhir, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di situ disebut jumlah bilangan sama Rasul. Ya. Jumlahnya disebut asram marad, 10 kali. Nah, artinya kalau kita kurang dari 10 tidak makbul, lebih dari 10 konselit. Karena kalau amalan itu ada bilangan, sama dengan dokter ngasih obat, ya, kau sakit apa? Periksa demam, tapi bukan corona, demam beda. Periksa demam dia obat 3 kali 1, 2 kali 1, 1 kali 1. Obatnya dimakan berarti kalau 3 kali 1 berarti 3 kali sehari. Kalau kita makan sekali sehari tidak ada mempan penyakitnya. Nah, mana kalau langsung deh Ustaz 9 ikut obat tak gok sekaligus, bagus, berbusa. Overdosis. Maka kalau amalan jangan macak-macak. Ya, kalau Rasul sudah ngomong 10, ya 10 baik. Kurang 10 dia udah ada makbul, lewat 10 overdosis. Kayak kamu tegak pinggir jerambang ngoceh-ngoceh dewek. Itu yang overdosis ini. Banyak kamu kalau ketemu pinggir jalan ngoceh-ngoceh dewek. Nah, itu kalau beramal tidak ada patuh dengan aturan. Disuruh guru baca 100, dia baca 1000. Perasaannya tambah banyak, tambah bagus. Kalau amalan itu guru-guru ngenjuk itu sudah ada dosisnya. Dosis jangan dilebih-lebih ke konselit. Ini Rasul yang ngomong, ada kalimat dari situ asram marad 10 kali. Jadi siapa yang mengucapkan setelah salat kaki tidak berubah, kata Rasul dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asram marad 10 kali. Apa fadilah yang didapatkan kata Rasul? Kutibat lahu asru hasanat. Maka si pelakunya atau orang yang melakukan bacaan ini 10 kali tadi, dia mendapatkan asru hasanat, 10 kebaikan. Makanya amalan ini dari semenjak saya belajar di pesantren, dapat amalan ini sampai hari ini rasanya belum pernah ana lupakan. Belum pernah ana liwatkan dan selalu ana baca setiap ana salat subuh dengan salat maghrib. Kenapa? Karena padilahnya luar biasa. Cuman baca 10 kali dapat 10 kebaikan. Kalau bersedekah itu adalah satu kebaikan, maka sama dengan kita sedekah 10 kali. Kalau salat berjamaah ini adalah satu kebaikan, sama dengan kita 10 kali salat. Kalau menolong orang itu adalah satu kebaikan, berarti sama dengan 10 kali nolong wong. Kita cuman bacanya 10 kali dalam kondisi salat, yang memang kita sudah dalam kondisi memang macam itu, tidak ada nak ngubah-ngubah lagi, tidak ada nak ngapo-ngapo, ya kan? Memang kondisi kaki kita tetap macam itulah, tidak usah dirubah baik. Tinggal tambah bacaan baik. La ilaha illallah
wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali. Memang penyakit orang kita ni Ustaz, males. Ya tak? Penyakit orang kita ni pemalas. Tabiat orang kita ni kan, kaya nak cepat, beramal tak galak. Ustaz, doakanlah aku supaya pacak kaya. Jadi kita baca selawat 1000 kali. Ya Ustaz, Allah kebanyaknya tu. Kau galak kaya tak galak, tapi jangan yang 1000 kali tu. Nah, tinggallah konflik orang kita ni macam ni. Beramal tak galak, senang galak, itu susah. Coba kamu perhatikan. Orang kita ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahr. Siapa dapat Lailatul Qadar itu sama dengan khairun min alfi syahr. Sama dengan dia beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau bahasa kita 83 tahun. Cuma sekali dapat Lailatul Qadar sama dengan ibadah 83 tahun. Hebat tak bonus kita ni? Puasa tanggal 9 Arafah ngampunkan pahala selama 2 tahun. Ngampunkan dosa kita selama 2 tahun. Puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap kalender Hijriah sama seperti puasa sebulan penuh. Puasa di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa 6 hari di bulan Syawal sama dengan pahala puasa setahun. Tapi masih banyak yang masuk neraka. Namun nak nurutinya kan aneh. Banyak bonus-bonus diberikan oleh Allah, tetapi masih banyak yang masuk neraka. Kenapa jawabannya? Itulah penyakit orang kita ni malas, penyungkan, lesu, dak galak. Padahal dia senang galak. Memang agak tipikal manusia ni kalau nak perhatikan memang agak aneh tu. Begawi bertengah-tengah malam, tahan dia berpayah-payah, begadang, berkuli, mahak ngomong, becak kemana-mana, tahan. Disuruh beramal ini 10 kali, dah galak. Padahal inilah yang nyenang ke. Apa kata Rasul? Kutibat lahu asru hasanat. Maka kalian akan mendapatkan 10 kebaikan. Oh, bukan dianggap remeh 10 kebaikan juga. Kalau boleh malam ini tadi 10, besok salat subuh pagi 10 lagi, sudah 20 kebaikan. Sehari kita dapatkan. Maka menurut saya amalan ini adalah amalan yang jangan disia-siakan. Apalagi yang memberikan amalan langsung Rasulullah. Yang memberikan amalan ini langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak usah diragukan lagi amalan ini, tidak usah ditanya. Saya dapat amalan dari guru saya, tidak pernah saya tanya, Pak. Ali, kalau kau nak mandi baca ini, apa kiai? Alam nasra laka sadra. Ngapa padilahnya? Siapa yang baca Alam Nasra kalau mandi, seluruh penyakit di badan dilunturkan oleh Allah. Tidak, itu saya kalau tinjau amalan, yang saya tanya cuma padilahnya, apa dia? Mak mana cara ngamal kenyo? Saya dapat amalan salawat tibil qulub dari Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau sudah meninggal dunia, ulama Syriah, meninggal kalau tidak salah umurnya 83 tahun. Saya ketemu terakhir sama beliau itu tahun 2008 apa sebelum beliau meninggal dunia. Saya dapat amalan itu, Pak, dari Syekh Wahbah. Namanya amalan salawat tibil qulub, salawat kesehatan. Sampai hari ini saya amalkan. Cuman saya tanya, apa dia padilahnya? Mak manu cara ngamalkan? Karena kita ni kadang-kadang punya pisau tajam-tajam banyak. Cuman tak pacak ngawe kenyo. Punya lading landep, tapi tak pacak motong kenyo. Ngapo? Karena tidak ngerti. Sayang mubadir. Kamu cak bapak-bapak punya HP mahal-mahal, rego 5 juta, cuma dipakai WA bae dengan motor. Untuk WA dengan motor beli bae yang HP aku 500 bae. Ya kan? Kenapa HP itu semakin mahal, semakin canggih? Karena banyak fungsinya. Oh, kalau HP sekian ini pacak, oh sekian ini pacak. Saya punya handphone pacak menterjemahkan, Pak, kalimat-kalimat Arab ke Indonesia, Indonesia ke Arab, Inggris ke ini. Mungkin kita cuma untuk WhatsApp sudah pakai HP 500.000 jadilah 300.000 yang untuk telepon jadilah halu-halu. Cuman kita ni itulah gaptek. Beli kita tak ngerti gunanya. Sama dengan amalan ini kata Rasul baca 10 kali. Apa padilahnya? Kutibat lahu asru hasanat wa muhiyat anhu asru syai'at. Dan Allah akan menghilangkan 10 kejahatan dari diri kita. Ini amalan memang amalan luar biasa, Pak.
Setiap hari di antara kita ini siapa yang tidak berdosa? Siapa di antara kita yang tidak dosa setiap hari? Hah? Ini dengan baca amalan ini 10 dosa kita, 10 kejahatan kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang amalan ini memang masya Allah, Pak. Yang tidak galak amalkannya rugi nih. Kondisi kaki sudah selesai sholat, hanya tidak usah dirubah, Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung istighfar dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaik. Langsung hambar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Pakai tangannya gimana? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kalau ada tasbih Abdul, tasbih. Tidak kata tasbih, pakai tangan inilah. Jadilah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Tak usah dia tadi. Memang kalau pertama kali ngamal punya semutan kaki, Pak. Kalau kita baru pertama kali semutan, tidak apa. Tapi kalau sudah biasa, lemah. Kalau baru pertama memang sakit rasanya kaki, semut-semutan macam-macam gitu. Tapi semakin hari semakin lemak, Pak. Semakin hari semakin lemak. Karena padilahnya ini Masya Allah rugi kalau tidak kita amalkan. Hanya kita baca 10 kali, kita dapat 10 kebaikan, hilang 10 kejahatan. Jadi apa-apa yang tidak baik di dalam diri kita 10 dibuang oleh Allah. Pagi besok baca lagi 10 dibuang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok bayangkan baik, Pak. Kalau sehari 20 kamu bacanya, kalau dikalikan dengan sebulan 30 hari, dikalikan dengan setahun 12 bulan 360 hari, Masya Allah. Berapa banyak kejahatan-kejahatan dari diri kita dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kehebatan amalan ini memang Masya Allah. Ini yang dicari wong sebenarnya. Makanya kalau kita amalkan amalan ini, Masya Allah, Pak. Insya Allah melejit. Ini yang disebut dengan karir. Apa? Warufiyat anhu asru darajat. Warufiyat anhu asru darajat. Siapa yang baca kalimat ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in asra marat rufiyat anhu asru darajat. Dia punya derajat 10 kali lipat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, Pak, kita pegawai ini dari office boy ke cleaning service. Untuk bisa jadi pegawai, berapa lama kita pegawai, Pak? Dah sana jadi pegawai, Ustaz. Dari office boy nak jadi sapam 10 tahun baru pegawai, baru pacak diangkat wong. Benar, Pak? Atau Bapak dari pegawai biasa, Pak, untuk jadi kasih. Dari kasih untuk jadi kadin. Dari kadin nak jadi bos, misalnya sekda. Berapa lama, Pak, butuh waktu pegawai? Ya sedikit sampai pensiun. Masih anak buah tu lah, Ustaz. Dah naik-naik. Iya kan? Saking kesusahnya mencari derajat. Itu disebut dengan karir. Derajat itu disebut dengan karir, Pak. Kita dari office boy naik ke sapam. Dari sapam naik ke kepala sapam. Dari kepala sapam naik jadi pegawai. Dari pegawai naik jadi kadip kepala bidang. Dari kepala bidang naik jadi kepala divisi. Dari kepala divisi naik kepala seksi. Terus sampai ke kanwil. Itu kan butuh waktu puluhan tahun, Pak. Kamu ibarat polisi dari pangkatnya ini apa namanya serda, sersan 2, sertu naik lagi. Itu butuh waktu, Pak, tentara. Ini dikasih Allah jalan pintas. Kata Allah cukup kamu amalkan ini 10 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak. Saya kalau nak hitung-hitungan dakwah, karir dakwah, sebenarnya memang melompat, Pak, kecepatan saya. Kecepatan. Saya tahun 2000 baru kurang 98 balik dari pesantren. Tahun 2000 saya sudah mulai ceramah. Ya. Tahun 2000 saya mulai ceramah. Ini tahun 2020. Baru 20 tahun anak ini ceramah, Pak. Baru 20 tahun saya ceramah. Ini, Pak, alhamdulillah. Hampir seluruh kabupaten kota saya sudah ceramah, Pak. Mulai dari level wali kota, bupati, sampai ke gubernur, Pak. Provinsi. Bahkan saya sudah ke Jakarta. Itu kalau bahasa wong begawe, karir namanya, Pak.
Untuk penceramah karir 20 tahun, belum semelejit itu, Pak. Saya meyakini bukan karena saya hebat, bukan karena saya pakar. Saya yakin karena amalan itu, Pak. Karena dari semenjak saya dapat amalan itu dari pesantren, sampai hari ini tidak saya lepaskan, Pak. Saya baca terus. La ilaha illallah la syarika lahu. Sampai 10 kali, Pak. Pagi 10 kali, 20 kali. Ini saya kemarin ceramah di depan Profesor Tojo Iko. Woi, bukan gampang, Pak. Profesor. Itu nih, jangan kena S3, S-tung-tung. Ini cuman, sarjana juga aku nih Pak S1. Cuman lain bidang, tidak kepake ya. Tapi karena kita punya derajat diangkat oleh Allah, saat naik itu langsung, Pak. Bukan macam ini. Ini saat langsung macam itu. Kenapa? Karena kita punya amalan. Itu bedanya orang yang punya amalan, Pak. Dia punya karir bisa naiknya melejit, langsung diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini yang ngomong Rasulullah, Pak. Bukan anak, bukan Ustaz Ali yang ngomong. Yang ngomong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang dia punya baca surah ini 10 kali lipat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang pemuda, Pak. Ini kisah nyata dapat dari guru saya. Seorang pemuda yang taat beribadah, Pak. Masya Allah, setiap hari gawinya ini cuma di masjid, Pak. Habis selesai sholat, dia seperti biasa berzikir seperti yang tadi saya sampaikan. La ilaha illallah la syarika lahu. 10 kali, selesai subuh 10 kali. Gawi pemuda ini pokoknya setiap hari di masjid tuh. Ngapo dia di masjid terus? Karena katik gawi. Memang ada katik gawi, dan ngapo ini mana-mana dah. Katik gawi, jadi gawinya semayang, semayang, sholat. Sampai sekali hari di antara jamaah yang biasa sholat di masjid itu memperhatikan tingkah pemuda ini. Oh ini masya Allah nih, ini pemuda alim. Jarang Pak pemuda ada di masjid. Masjid ini isinya Pak dua. Kalau tidak orang tua sudah pensiun, budak muda banyak masalah. Itulah Pak isi masjid ini. Masjid ini isinya dua. Kalau tidak orang tua sudah pensiun, kalau ada budak muda pasti ada masalah. Dia ke masjid. Jarang Ustaz yang kata masalah. Di mall sana dia udah kata di masjid. Kalau ada budak muda sholat di masjid, Allahu Akbar. Parailah kan. Apalagi kalau takbirnya panjang itu. Allah, itu kontrakan belum bayaran itu biasanya. Belum bayar kontrakan itu. Takbirnya agak panjang, doanya agak tinggi. Ya Allah, ya Allah. Jadi malaikat buntunian itu ya Allah anjinglah itu. Kalau belum buntunian mak ini doanya Pak. Malah kucuin lah buntunian. Berarti saat itu di malaikat Pak ya Allah anjur kalau memang itu buntunian. Kalau ibarat kita tu nyolok kalau nyolok lang geger ginian kan. Ibarat jambu nak ngeronto ginian itu. Allah. Hai ya Allah itu buntunian memang ini macamnya. Jadi 2 ekor itulah isi masjid. Kapan tidak budak muda banyak masalah, wong sudah tua pensiun. Anak perhati ginian Pak. Anak-anak kan keliling dari masjid ke masjid Pak. Jadi wah isi. Kalau yang gagah-gagah yang melawan-melawan yang duit banyak jarang Pak nak nijak masjid ini. Ini ada pemuda kok ahli ibadah nih. Masya Allah. Bapak itu tidak tahu memang dia tidak kata gawi. Diparailah oleh bapak itu. Gitu diparahi. Nah setiap hari caknya di masjid. Iyalah Pak. Buyur lah ya. Masya Allah. Tiap hari di sini. Iya Pak. 5 waktu ada di masjid terus. Alhamdulillah. Kok rajin nih yang sholat? Iyalah Pak. Dah kata gawi lagi. Oh kata gawi. Jadi dah kata gawi di masjid. Masya Allah. Galak begawi kata bapak ini. Alhamdulillah Pak. Kalau ada. Ya, saya ini dosen kata bapak itu. Mana kalau kau melok aku benyuk ya. Bawa mobil, kau nganter. Insya Allah tidak ganggu waktu sholat kau. Kau antar bapak ngajar, kau tunggu wajan, kau nak sholat lah. Kata masalah kata bapak itu. Oh Masya Allah Pak. Siap galak Pak. Aku melok. Galak kamu dengan bapak. Oke siap. Oke. Mulai besok kau begawi nyopir dengan bapak. Alhamdulillah Pak. Tapi aku dah pacak ngawak mobil. Dia nak nyopir ngawak mobil tidak pacak. Tapi itu hebatnya kalau sudah Allah yang gerakkan. Kalau kita berhenti di bab ini sama wong yang tidak punya amalan, apa gawe Pak? Hendak kata nyopir banyak nyari orang lain Pak. Tapi karena ini pemuda dia punya amalan Pak. Yang menggerakkan hati si bapak ini adalah Allah. Beda ceritanya. Ceritanya beda. Karena ini yang gerakkan Allah. Apa kata Allah? Pulan bin Pulan, dia dah ajak nyopir, kau ajar ke dulu. Apa bapak ini ngomong? Ya sudah, mulai besok kau kursus nyopir dulu.
Kau kursus nyetir dulu, kau kursus nyupir dulu, di kursus Siano, kau kursus lah selama 10 hari, bapak yang bayar ini. Masya Allah, kursus lah dia. Selesai kursus, alhamdulillah 10 hari sudah mulai agak baca. Oke, tes dulu kata bapak itu, melok sekali, melok 2 hari, melok sebulan, melok 2 bulan. Alhamdulillah lancar. Begawailah si pemuda ini tanpa dia meninggalkan ibadah sholat dia tepat waktu. Karena kita ini kan banyak seperti Sa'labah bin Hatib al-Ansor, Pak. Kalau sudah lapang lupa sholat. Banyak di antara kita nih, Pak. Lagi buntu di masjid terus, lagi buntu di musola terus, lapang dikit musola tinggal. Benar tak kira-kira? Nah, ini yang melok nih buntu galau, ini benar-benar. Awas kamu ini, kalau lapang lagi hilang galau. Ini rombongan bikar lain ini ya. Kita kan macam itu Pak lagu kita nih. Kalau lagi buntu mainannya masjid, musola, langgar. Lagi lapang mainannya mall, ada. Supermarket jarang. Tapi ini pemuda Masya Allah. Dia bekerja, dia tetap menjaga sholat 5 waktunya Pak. Kalau begitu aja, Allahu Akbar, dia tinggalkan pekerjaan, dia sholat berjamaah ke masjid. Ini wong yang istiqomah macam ini luar biasa, Pak. Kata Allah, kalau kamu datang kepadaku dengan berjalan, aku berlari. Kau datang kepadaku dengan berlari, aku lebih cepat lagi. Jadi kalau kita dekat Allah ini jalan dengan berjalan, Allah dekat kita dengan berlari, Pak. Kita dekati Allah dengan berlari, Allah lebih dekat lagi. Makanya maaf, orang-orang yang taat beribadah, orang-orang yang rajin beribadah, tidak mungkin hidupnya melarat, Pak. Tidak mungkin hidupnya senang, tidak mungkin hidupnya susah, walaupun tidak ada senangnya. Tapi minimal tidak susah. Makanya kata orang tua kita dulu, nak hidupnya ada di kau tulah, nak senang ada di kau tulah, nak susah ada di. Benar tak? Ngapa orang tua ngomong macam itu? Benar, Pak. Yang nyusahkan hidup kita ni kita dewek, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu mengendaki kemudahan bagi diri kita dan tidak mengendaki kesusahan. Jadi kalau kita ni susah, salah ke kita dewek, jangan nyala ke Allah. Ya Allah, kau kejam nian ya Allah. Ngapalah hidup aku ni susah, tinggal bawa kolong wong gawe dak kate. Kaget dijawab Allah, kamu juga, kau pula dah pernah salat subuh. Nih, kau. Kau pula subuh kesiangan. Selesai, ya Habib. Kira-kira. Jadi kalau hidup kamu tu susah, tak usah nyalahkan Allah. Salahkanlah diri kamu dulu. Kenapa? Karena kita tidak taat beribadah kepada Allah. Walau ana ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah satu penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada aku, kata Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dibukakan pintu rezeki dari langit dan bumi. Dari langit dan bumi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia satu penduduk atau satu keluarga amanu wa taqaw, beriman dan bertakwa. Bohong, Pak, kalau ada rumah tangga hidupnya susah, kalau laki bini dengan anaknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Katik cerita, Pak. Kalau ada bapaknya beriman dan bertakwa kepada Allah, bininya beriman dan bertakwa kepada Allah, anaknya beriman dan bertakwa kepada Allah, hidupnya susah, nonsen, Pak, nonsen. Tidak ada. Kenapa? Ini kalam Allah, Pak. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini kitabnya Allah, la raiba, tidak ada keraguan fihi, di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau Allah katakan kalau kita beriman dan bertakwa itu pintu langit, keberkahan langit dengan bumi dibukakan oleh Allah, pasti dibukakan. Ini dah bapaknya Portugal, emaknya Portugis, anaknya Perancis. Tahu tak kamu? Namanya keluarga 3PABG. Tidak 3PABG. P pertama bapaknya Portugal. Tahu tak Portugal kamu? Persatuan Orang Tua Gila Alkohol. Gawe bapaknya nak nyekek botol wae, nak mabuk wae gawe. Lah tahu tulisannya topi miring, diminum. Ini dalam melatih topi lah miring, ngaco arut lah itu. Gawe nak minum alkohol, bau terbakar dado, mana nak rezeki nak masuk? Punya bapak Portugal, punya bini Portugis. Itu ada Portugis. Persatuan Orang Tua Gila Selingkuh. Bapaknya mabok, emaknya selingkuh. Cocok. Anaknya Perancis.
Persatuan anak cinta sabu-sabu. Bapak mabok, mak selingkuh, anak nyabu. Namanya ini keluarga ABG, anak beranak gilo-galo. Lalu sudah anak beranak gilo-galo, mak mana keberkahan nak diturunkan oleh Allah, mak mana hidup nak tenang. Ya kan? Sementara Allah sudah ngomong, kalau kamu beriman dan bertakwa kepada aku, la fatahna alaihim barakatun minas sama. Keberkahan dibukakan oleh Allah. Balik ke pemuda ini tadi, sudah diunjuk nikmat bekerja sama Allah, dia tidak lupa. Dia teruskan bacaan amalan ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in akram marat. Dia tetap membacanya 10 kali. Apa yang kemudian diberikan oleh Allah? Dipandangnya sama bapak dosen yang ngajak dia begawe tadi. Pecahnya lah hampir setengah tahun kau ini begawe dengan aku. Iya pak. Ku perhatikan kau ini tetap sholat. Iya pak. Alhamdulillah waktunya begawenya tidak ada ganggu. Jadi kau kalau nunggu bapak apa kami kata pak berzikir baik di masjid musola. Oh mantap. Kalau bapak perhatikan, kau kan dah kata gawe juga. Kalau bapak masuk ngajar kau kan nunggu. Iya pak. Ngapa kau tak melok kuliah baik? Masya Allah. Hebat tak kalau sudah Allah yang buka. Makanya hidup ini jangan galak kita yang ngatur. Kalau kita yang ngatur ribet pak, ribet. Kalau dalam kitab Al-Hikam itu kata saya Ibnu Athaillah, jangan galak ngurusi sesuatu yang bukan menjadi urusan kamu. Ada kiai ngajari, kata Allah berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah. Ada lagi ayat yang mengatakan sedekah satu dibalas 700. Kita ini bukan mikir ke sedekahnya tapi mikir ke balasannya. Dari mana sedekah satu jadi 700? Dari mana sedekah? Ya dari mana itu bukan urusan kamu. Jangan galak ngurus siapa yang bukan gawe kita. Gawe kita ini cuma sedekah, balasan 10-nya bacalah Allah. Balasan 700-nya bacalah Allah. Kenapa nak ngurus yang bukan gawe kita? Iya kan? Sama cak di masjid ini, yang galak ngeretak di musola, yang galak ngeretak di masjid, yang tak pernah sembahyang. Benar tak kira-kira? Dari penceramah model macam itu, apa dia? Cagu. Padahal dia tidak datang. Jadi kita datang tak kau maulid malam? Tidak, kau ni komentar baik, begitu. Apa kita mamun musola macam itu, manu, tak nyaman lah orang solat. Kau sembahyang tidak. Nah, itulah memang macam itu lah. Di mana-mana yang meretok justru yang tak pernah ke masjid. Yang meretok duit masjid itu bukan jemaah masjid, Pak. Uangnya tak pernah ke masjid. Memang sudah kodrat memang harus macam itu. Tidak baca gitu. Akhirnya bapak budak ini ngomong, iya Pak siap. Ya sudah, kau daftar lah situ, seluruhnya bapak yang urus. Dia urus lah Pak, daftar lah budak ini. Bapak itu masuk ngajar, dia kuliah. Ya dosen kan, jamnya sama otomatis. Bapak itu balik, dia melok balik. Sudah dia kuliah gratis, kuliah pakai mobil pula, bergaya Pak, kuliah bermobil, enak. Padahal mobil bos ini enak. Sama macam bapak-bapak nak bergaya sekarang, mudah kamu, tinggal pencet HP baik, grab, mobil ganti terus. Ada sopir pula, satrit langsung. Kapan keluar tinggal pergi. Cuman jangan lupa dia tu bayar dulu di dalam. Jadi ecap bosnya, nggak mesti keluar. Jangan nak nunggu sosokan kejemuannya, grab, kejemuan ini ya. Katung taksi online ini gaya lah bayar dulu di dalam. Misalnya cek kondangan itu kan, ya tak? Bayar dulu di dalam. Buka aku panitia kan pintu, saat turun kamu. Begitu mobil penutup, cek dada dikit kamu tuh. Aku dia, mamang taksi ini macam cek pakaman tu. Ya masalah nyemput kaget mobil lain lagi, tak tahu juga. Bergaya yang penting mainnya ini bergaya dulu yang penting ya dah. Apa namanya tu biar buntu yang penting bergaya dulu ya dah. Buntu buatan cek gaya kata satu pik. Yang penting walaupun buntu yang penting bergaya dulu ya. Masya Allah nih mobil gratis, kuliah gratis, solat tak tinggal. Masya Allah nih pada kuliah dia seperti biasa. Tak terasa 4 tahun dia melong bapak ini kuliahnya tamat. Begitu kuliahnya tamat, si bapak ngomong, Mat, selesai kuliah kau. Alhamdulillah Pak, terima kasih berkat jasa bapak ini. Ya sudah, itu ada pembukaan PNS. Kau ngelamar baik.
Masya Allah. Ini yang disebut wa rufiyat anhu asru darajat. Ini yang disebut dengan diangkat derajatnya 10 kali lipat, Pak. Kalau tidak dengan Allah, sulit. Sulit, Pak. Makanya anak kita ngomong, hidup ini gampang, Pak. Hidup ini gampang. Kamu nak senang itu mudah. Cak mana caranya? Kamu ibadahlah sebenar-benarnya, Pak, dengan Allah. Pasti senang hidup kamu. Atau kamu seperti orang kafir itu, Pak. Orang kafir itu dia tidak ada ibadah, Tuhannya lain. Tetapi dia nyari duit, tengoklah dewek kamu. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Orang kafir itu. Nyari duit. Pak. Hah? Benar tak? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, Pak. Kalau nyari duit. Kayo tak? Kayo. Kiai-kiai kita yang berzikir, ahli tirakat. Kayo tak? Kayo. Nah kita ni separuh-separuh nyari duit lah, tidak berzikir tidak, ini mati ngantung ini. Paruh-paruh, sayang lah nanggung-nanggung. Iya kan ibadah lah tanggung-tanggung, nyari duit juga nanggung-nanggung. Kelar kamu, mana senang hidup. Inilah disebut dengan derajat, Pak. Dia buntu gawe tak kate, Mamang jenderal tak kate, yang bakal nak nolong tak kate. Di mana ngaiti diri dengan Allah? Setiap hari duduk di masjid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai sholat, ajan sholat. Allah lihat, ini pemuda ini Masya Allah nih. Masya Allah nih, didatangkan penolong. Diuji dulu nih, berubah tak? Didatangkan penolong, tidak berubah. Naik lagi derajatnya. Pak. Cuman berzikir 4 tahun sudah tamat sarjana, Pak. Selesai tamat sarjana, ngelamar PNS. Begitu pengumuman, keluar lagi, Pak. Namun lulus jadi pegawai negeri sipil. Dan sekarang ini Bapak yang saya ceritakan sudah menjadi kepala sekolah di salah satu sekolah, Pak, di Jawa sana. Masya Allah. Jadi hidup ini, sekali lagi Anda omongkan, kalau kita susah, jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Itu pasti. Kenapa saya bilang pasti? Karena Allah sudah dari kalam Rasul sudah ngajarkan amalan-amalan yang membuat diri kita ini senang. Jadi kalau kita susah, pastilah kita dewek yang tidak galak melakukan amalan-amalan itu. Sholat tidak pernah tepat waktu, sholat tidak galak berjamaah di masjid, amalan tidak dibaca, qobliyah ba'diyah tidak digawekan. Dari mana kita bucu nak senang hidup ini? Maka daripada itu, Bapak Ibu para jamaah semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, melalui mimbar Bikar Maghriban Asmaul Husna pada malam hari ini, satu amalan saya ajarkan tadi dari Rasulullah SAW, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ingat, bacanya 10 kali, badilahnya yang pertama diberikan 10 kebaikan, diangkat 10 dosa, kejahatan kita, diberikan 10 derajat, diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya masih ada, karena fadilahnya masih banyak daripada amalan ini, hadisnya akan saya teruskan pada malam Kamis yang akan datang di tempat lain. Mana kami Ustaz yang tidak bisa melok ini Ustaz? Gampang. Follow Instagram saya, Thomas Muhammad Ali. Kalau Rabu malam Kamis, Bapak buka dari Maghrib sampai ke Isya, saya ngajar siarannya live ini deh. Live di akun Instagram saya. Jadi walaupun Bapak tidak bisa melok kami bermotor, Bapak bisa buka dari rumah lewat HP. Kata HP, minjem HP cucu. Yang hendak kata HP cucu juga. Ada Ustaz HP cucu, pacak ditonton. Pacak bagus Ustaz. HP cucu aku 5 juta, mantap. Tapi depan gambar Ustaz dibuka ada pacak. Ngaku kuota ada kati, sama baik. Berarti buntu juga cucu. Belilah dulu kuota. Setiap Rabu malam Kamis saya live di akun Instagram akan melanjutkan kajian hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena panjang hadis ini. Wa rufiyat anhu asru darajat wa kana yauma harza hidzin min kulli makruhin wa khurisa minas syaitan. Walam yambari ayyudrika fi dzalikal yaum ila sirkal bila. Paling tidak padilahnya masih ada 3 lagi dari 3 yang sudah saya berikan. Sampai ketemu hari Rabu malam Kamis yang akan datang di masjid-masjid, musala-musala dan langgar yang ada di kota Palembang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan mubarakan. Subhanaka atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
sallallahu ala nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa radu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.